Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Parlemen Kota Kendari. Dan memang pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Kota Kendari khususnya dan umumnya Sulawesi Tenggara, kita menginginkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Tentu harus melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan juga melek akan kemajuan teknologi saat ini. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan para generasi muda kita. Jadi adik-adik yang saat ini sudah melewati masa-masa kelulusan, kita lihat banyak ya bagaimana euforia mereka seperti wisuda universitas yang sebenarnya ini akan menjadi pertanyaan besar. Tidak hanya untuk saya tapi juga pasti untuk orang-orang lain. Terkait apakah memang hal ini sudah menjadi budaya kita atau hanya memang semacam tren. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang hampir seluruh tingkatan sekolah, jadi mulai dari PAUD, dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, semua melakukan sistem pelulusannya sudah seperti anak-anak mahasiswa yang meluluskan di universitas. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hal tersebut dan telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Bapak Laude Muhammad Rajab Jinik di Esos M-Home. Halo Bapak, Halo. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi memang Pak ya sekarang itu kayak suatu semacam kebiasaan. Jadi saya lihat anak-anak sekolah melakukan kelulusannya itu mereka bahkan seperti mahasiswa universitas. Kalau menurut Bapak, apakah ini hanya semacam euforia saja yang sewaktu-waktu nanti akan berhenti lagi atau seperti apa Pak? Silakan. Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita lihat fenomena yang terjadi, yang katanya tadi dikatakan bahwa setiap kelulusan itu ada acara kecil-kecilan, ada dirayakan di hotel, Benar. dirayakan secara besar secara individu. Saya pikir ini hanya bagian dari euforia, keluar dari substansi bahwa mereka itu masih ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, makanya kalau kita lihat ini ya, saya pikir itu hak setiap individu. Tapi kalau ini menjadi kewajiban di setiap sekolah melakukan ini, saya pikir ini yang sedikit kita luruskan. Ini menurut saya bahwa ini hal yang kekeliruan yang hari ini harus kita luruskan pada sisi bahwa jangan sampai menimbulkan dampak apalagi. Iya benar. Misalnya kita di Indonesia, khususnya di Kota Kendari, COVID belum putus. Betul. Ya, kita coba menjaga diri kita pada sisi itu. Itu yang menurut saya ini bukan budaya, bukan. Hanya bagian dari ya mungkin komunikasi yang dibangun di setiap sekolah melalui komitenya untuk bagaimana merayakan kelulusannya, tapi bahwa ini menjadi hak mereka, bukan menjadi sebuah kewajiban, bukan. Karena mungkin kemampuan mereka untuk bagaimana bahagia dengan apa yang sudah didapat oleh anak murid, seperti itu. Makanya ini juga tidak bisa kita larang. Saya pikir ini menjadi hak mereka. Ketika mereka mampu, kenapa tidak? Tapi bahwa di dalam melihat kondisi kita di pandemi ini, masih informasi pusat bahwa pandemi ini belum putus, ini juga yang menjadi sebuah kehati-hatian. Saya pikir di situ. Tetapi bahwa yang harus diingat, ini jangan menjadi budaya, karena jujur saja merugikan juga sih di satu pihak, karena ada biaya yang dikeluarkan, padahal masih ada jenjang-jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kenapa tidak kita fokus pada kualitas, sehingga ketika misalnya anak didik kita atau misalnya orang tua punya anak, ketika dia lulus misalnya bagaimana memikirkan lagi kualitasnya masuk di sekolah yang lebih baik lagi. Seperti itu saya pikir. Ya. Dan memang ini sebenarnya yang harus dipahami oleh semua ya, oleh kita semua Pak. Jangan sampai nanti ada simpang siur bahwa sekolah mewajibkan atau apa, ini mungkin yang akan diluruskan nanti. Tapi sampai sejauh ini ya kita juga tidak bisa memang melarang, apalagi kalau ini adalah wujud dari mengekspresikan kebahagiaan mereka gitu. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyinggung terkait kualitas, pentingnya meningkatkan kualitas sebenarnya. Nah, sampai sejauh ini Komisi 3 pun juga kan memang sangat konsen di bidang pendidikan.
kira-kira apa ya Pak yang sudah memang dilakukan terkait memang untuk mendorong pendidikan kita khususnya di Kota Kendari ini Pak? Silakan. Ya, kalau bicara tentang persoalan kualitas dengan peraturan Menteri yang baru, ada pembagian zonasi dalam hal penerimaan mahasiswa baru misalnya, atau misalnya di Kota Kendari kita kenal katanya ada sekolah favorit, ada sekolah yang tidak favorit. Itu menimbulkan pertanyaan buat kita. Kita pernah memanggil beberapa saat yang lalu dengan dinas terkait, OPD terkait. Kebetulan dinas pendidikan ini bagian dari kemitraan Komisi 3. Makanya kita panggil waktu itu, masa di samping rumahnya sekolah di situ, tapi sekolah di belakang rumahnya, tapi dia tidak bisa masuk di situ karena informasinya berbeda zonasi, karena sekarang zonasinya sudah masuk pada zonasi kelurahan. Dan juga ada fenomena bahwa orang semua berlomba-lomba masuk di sekolah favorit. Misalnya SD Kuncup, misalnya SMP 1, SMP 2, bahkan dia berbeda zonasi pun dia harus paksakan masuk di tempat itu. Timbullah pertanyaan, ada apa sebenarnya? Ya, saya pikir bahwa dinas pendidikan sebagai induk di dalam mengelola semua sekolah, baik itu SD, TK, dan SMP, ini yang harus kita rubah. Mereka harus bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang ada di Kota Kendari. Kalau misalnya SMP 1 dikatakan sekolah favorit, masa beda dengan SMP 27 sana? Padahal itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak ada lagi sekolah favorit. Berarti tanggung jawab teman-teman dinas pendidikan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kendari menjadi lebih baik secara teknis. Ya, memeratakan ya, memeratakan. Ya, yang harus diratakan itu berarti kualitas guru, kualitas pelayanan. Saya pikir di situ kualitas pendidikan, karena jujur saja bahwa apa bedanya guru yang ada di SMP 1 dengan guru yang ada di SMP 27? Sama-sama punya tanggung jawab mendidik, membina anak-anak didik kita supaya kualitasnya mereka, sumber daya manusia mereka baik, sehingga bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalnya SMA atau nanti masuk di perguruan tinggi. Ini yang perlu kita tekankan ini. Makanya saya sering mengatakan bahwa kita bicara pendidikan ini bicara secara keseluruhan. Saya tidak mau lagi ada kita dengar sekolah favorit SMP 1, tapi ketika bicara SMP 12 tersisihkan. Nggak mau seperti itu saya. Semua harus rata. Kita di Komisi 3 nanti juga sudah kita lakukan ini, sudah kita panggil seperti apa kebijakan tentang persoalan zonasi ini, kita sudah panggil. Memang ini permen, tapi bahwa ini juga memudahkan kita untuk bagaimana memeratakan kualitas pendidikan kita, baik itu pada sisi guru maupun pada sisi masyarakat Kota Kendari yang memang punya hak pendidikan, anak-anak kita yang punya hak pendidikan. Jadi sudah tidak pilih-pilih sekolah lagi. Misalnya dia tinggal di Baruga, dia harus sekolah di SMP 1. Iya, karena faktor bahwa SMP 1 itu favorit. Tidak seperti itu. Nanti kita akan buatkan satu kebijakan yang nantinya akan kita melalui tugas pengawasan kita di DPR, apakah tugas legislasi juga, misalnya kita buatkan sebuah peraturan daerah untuk bagaimana bahwa tidak ada lagi bicara tentang persoalan sekolah favorit di Kota Kendari ini, bahwa kualitas pendidikan di Kota Kendari dari SMP 1 sampai SMP 27 sebanyak puluhan dan ratusan sekolah yang ada di Kota Kendari, baik itu SD, SMP, dan TK, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, bahwa semua kualitas pendidikan di Kota Kendari itu semua favorit. Saya pikir itu menjadi tugas kita bersama. Kami di DPR yang punya tugas pengawasan nanti akan terus mengawasi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kok hari ini Dinas Pendidikan juga ini kan anggarannya yang terbesar, baik itu APBN maupun APBD, karena betul-betul kita menjaga yang namanya kualitas pendidikan, karena itu menjadi hak dasar setiap individu, anak-anak kita yang ada di Kota Kendari. Saya pikir itu. Iya, karena ketika hak dasar mereka ini terpenuhi, pasti ini juga akan mempengaruhi SDM-SDM kita, Bapak ya, di Kota Kendari ini. Nah, sampai sejauh ini kalau Bapak sendiri bagaimana melihat potensi yang ada dimiliki ya masyarakat kita, anak-anak kita yang memang saat ini juga sedang mengemban pendidikan. Gimana, Pak? Iya, kalau kita melihat potensi, saya pikir kita tidak kekurangan potensi di Kota Kendari. Hanya karena faktor kesempatan saja. Bahwa kita bicara tentang persoalan tokoh nasional, artinya tokoh daerah, saya pikir sumber daya manusia kita sangat luar biasa. Hanya bahwa apakah ini mampu kita tularkan ke anak-anak didik kita untuk sebagai generasi emas yang nantinya akan menggantikan kita di kemudian hari. Saya pikir itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi
tugas pemerintah di dalam hal yang memang itu menjadi kewajiban yang diberikan negara kepada misalnya dinas pendidikan seperti kita misalnya penyelenggara pemerintah di legislatif misalnya, ini menjadi tugas yang paling penting buat kita untuk bagaimana terus menjaga stabilitas ataupun meningkatkan sumber daya manusia kita agar kita tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain, baik itu secara lokal misalnya di Sulawesi Tenggara maupun secara nasional. Ini memang yang penting, makanya coba nanti akan kita rapat kerja. Kan kebetulan ini kita belum rapat kerja dengan teman-teman dinas pendidikan. Coba nanti akan kita rapat kerja untuk bagaimana kita melihat potensi-potensi itu agar ke depan di dalam pembinaan pendidikan kita di Kota Kendari, bicara secara teknis adalah eksekutif, dalam hal ini ada wali Kota Kendari yang sebagai top leader dan dinas pendidikan sebagai leading sektornya. Nah, ini yang coba nantinya kita bicarakan bersama. Yang jelasnya bahwa pasti kami akan memberi masukan dan saran sesuai dengan kewenangan dan tugas kami di DPR. Yang jelasnya bahwa kualitas ini harus kita jaga bersama. Dalam artian bahwa begini, memang kalau kita bicara pengelolaan masyarakat di dalam hak pendidikan maupun hak apa saja yang ada di kota ini, memang harus melibatkan semua pihak. Baik itu masyarakat, stakeholder yang lain. Masyarakat yang kita maksud di sini peran orang tua, karena pendidikan itu kalau hanya kita mengharap sama pendidikan formal, saya pikir tidak cukup. Tapi bahwa bimbingan orang tua dalam pendidikan non formal itu juga sangat penting. Apalagi misalnya kreativitas masyarakat Indonesia, khususnya kita di Kota Kendari, di dalam peningkatan sumber daya manusia, itu saya pikir terbuka. Kita lihat bahwa ada kursus-kursus misalnya. Ya kalau pada prinsipnya bahwa anak-anak mereka mampu, kenapa tidak dibuatkan kursus? Karena itu juga salah satu indikasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Ada sekolah-sekolah kursus-kursus bahasa Inggris misalnya, kursus-kursus JIS semua mata pelajaran misalnya, kenapa tidak? Saya pikir di situ, apalagi misalnya di Kota Kendari ini kan kita ditawarkan dengan banyak ruang pendidikan, baik itu negeri maupun swasta. Tinggal kita saja pilihannya ke kita. Tapi satu pesan saya bahwa apapun yang menjadi hak kita, yang jelasnya bahwa kita harus selalu ini, dalam artian bahwa jangan ada lagi anak-anak didik kita yang putus sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lagi hak-hak mereka diambil. Makanya kita di DPRD Kota Kendari ketika bicara tentang pendidikan, ketika dinas eksekutif menyodorkan perencanaannya untuk beasiswa, kita bantu pasti. Karena itu untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Jangan sampai ada diskriminasi pendidikan yang dimunculkan oleh teman-teman pemerintah, misalnya yang miskin, yang kaya saja yang bisa sekolah, yang miskin tidak bisa. Saya pikir itu, makanya setiap tahun pasti kita akan anggarkan yang namanya beasiswa yang baik itu prestasi maupun yang tidak mampu. Saya pikir di situ. Karena itu salah satu indikasi untuk meningkatkan kualitas dan menjaga hak dasar asasi kita tentang persoalan terpenuhinya yang namanya hak pendidikan. Saya pikir di situ. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi memang inilah yang menjadi konsen sebenarnya dari pihak DPRD, dan tentu bukan dari pihak DPRD saja, harusnya semua stakeholder bagaimana bisa berkolaborasi Pak untuk itu tadi memenuhi hak-hak para generasi muda kita. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita masih akan kembali, tentu masih akan banyak hal yang akan kita bahas terkait bagaimana untuk terus meningkatkan mutu dan menjaga kualitas pendidikan generasi kita, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Memang kalau persoalan memilih sekolah-sekolah favorit, image orang tua sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kami rasakan tahun ini tidak terlalu membludak. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang saya pun juga sangat sepakat bahwa semua sekolah itu sama saja. Tidak boleh kita mengkotak-kotakan ini yang favorit, ini yang tidak favorit. Karena menurut saya dimanapun kita berada ya, kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kota Kendari, Ibu Hartini. Halo Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu, jadi langsung saja. Saya minta tanggapan Bu. Sekarang kan memang lagi rame adanya PPDB dengan menerapkan sistem zonasi. Ini mungkin bisa digambarkan secara umum saja Bu, gimana kepada kita, bahwa apalagi di kemunduran ini sebagai leading sektornya ya, itu gimana Bu? Iya, makasih.
Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dari Dewan, terus dari Sultra TV yang sudah memfasilitasi hal ini. Dalam hal ini PPDB online yang dibuka sejak tanggal 20 sampai tanggal 26 dan validasi tanggal 27 dan 28 alhamdulillah sudah berjalan. Selanjutnya pengumuman di tanggal 29 dan hari ini tanggal 30 sudah tahap pendaftaran ulang. Di dalam pembagian itu sonasi memang sudah ditetapkan. Jadi ada 9 sonasi 1, 2, dan 3 berapa dan itu dibagi per kelurahan. Ketika siswa untuk datang mendaftar, setelah mereka mendaftar, mulai melihat sesuai alamat kelurahannya. Jadi tidak bisa memang memilih jika tidak sesuai alamat kelurahan yang ada di kartu keluarga. Jadi ketika ada yang datang komplain mengatakan, kenapa saya tidak bisa terbaca mengakses sekolah tersebut? Saya langsung tanya, alamat rumah di mana? Saya tidak banyak pertanyaan dan kami tidak banyak pertanyaan. Langsung tanya, alamat rumah di mana? Oh memang Bu, tidak akan terbuka itu ketika tidak sesuai alamatnya. Itu satu. Terus kedua, kadang mereka mengatakan bahwa Bu, anakku tidak mau sekolah kecuali di sekolah tertentu. Ini yang banyak salah persepsi dengan alasan mungkin karena perkantoran rumahnya tidak jauh dari sekolah yang dituju sehingga mereka rata-rata tuju ke sekolah itu dan mereka selalu pilih-pilih. Sementara kita coba Kota Kendari ini membagi sekolah rata, tidak ada sekolah favorit seperti yang dikatakan tadi, sama tergantung anaknya itu bagaimana menerima pelajaran. Itu karena memang kalau usia kematangan belajar itu sesuai Juknis kan 7 wajib, kalau untuk SD masuk wajib itu 6 tahun juga itu boleh per 1 Juli pada saat pendaftaran itu masuk. Ada aturan juga Juknis 5,6 itu kecuali ada izin dari psikolog. Tetapi ketika kita membandingkan bahwa orang tua kadang harus memaksa masuk dengan keterangan dari psikolog, ini yang kadang berbenturan dengan sistem. Karena ketika dia akan masukkan di sistem, otomatis sistem kan di situ tanya umur, lahir, tanggal sekian, hari sekian dan sekian itu sudah pasti. Ketika dia masuk katakan Ibu tidak bisa datanya tersimpan. Iya, karena umur yang ada di sistem itu tidak bisa terbaca. Jadi itu. Selanjutnya problema hal ini tahun ini alhamdulillah PPDB-nya berjalan mulus, tidak ada hambatan-hambatan lagi, tinggal itu yang kita mau anulir keinginan orang-orang tua. Menginginkan sekolah-sekolah tertentu, ini yang agak berat. Tetapi satu kelas itu kan sudah ditentukan, sekian 32, 36, itu sudah ditentukan. Dan memang aturan Juknisnya ada, karena kalau tidak, itu Dapodik tidak akan pernah valid. Jadi orang tua maksakan harus satu tempat dan susah mungkin dikomunikasikan. Ini mungkin yang saya juga langsung minta saja tanggapan Bapak Rajab dari Komisi 3. Rupanya memang ya kayaknya para orang tua ini yang memang belum mungkin harus terus disosialisasikan kali Pak ya, karena masih menganggap bahwa banyaklah tadi ya alasan-alasan berbagai. Biar dekat mungkin menjemputnya pulang kerja akhirnya dini, padahal sebenarnya tujuan adanya zonasi kan lagi-lagi itu tadi untuk meratakan sebenarnya dan membuat meyakinkan kita ya bahwa semua sekolah sama saja gitu. Nah gimana tanggapannya Pak? Iya, alhamdulillah kita di Kota Kendari dalam proses pemerataan sekolah di semua wilayah di 11 kecamatan dan 68 kelurahan, ya sekarang 67 kelurahan, itu saya pikir kita sudah merata sekolahnya. Jadi kalau misalnya hari ini ada lagi yang keinginan orang tua misalnya harus menyekolahkan anaknya di sekolah yang menurut image mereka bahwa ada sekolah favorit di Kota Kendari, saya pikir itu juga yang harus kita luruskan. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kami dari DPR sebagai aspirasi masyarakat, penyambung lidah rakyat, kita akan bantu. Kebetulan kami juga sekarang lagi masa reses untuk bagaimana bisa menyampaikan ini. Saya pikir kualitas pendidikan kita di Kota Kendari, apa yang disampaikan oleh dari pihak Dikmudora tadi, itu yang memang harus kita jaga. Dalam artian bahwa kualitas pendidikan kita di Kota Kendari itu sebenarnya merata. Nggak usah lagi kita pilih bahwa di SMP 1
Nggak usah lagi kita pilih harus misalnya jauh orang tinggal di Baruga sana harus sekolahnya di SMP 1. Saya pikir tidak seperti itu. Apalagi misalnya pemerintah ketika mengeluarkan aturan, ini memang untuk mendekatkan pendidikan itu dengan diri kita. Untuk mendekatkan, memudahkan kita di dalam mencari pendidikan. Baik itu pada sisi tenaga pendidik kita maupun tadi anak didik kita. Karena zonasi ini bukan hanya anak didik, ya Bu, tapi termasuk dengan tenaga pendidik kita. Sekarang itu didekatkan dengan sekolahnya karena untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Pemerintah ini positif kita berpikir, positif berpikir untuk kemajuan pendidikan kita. Makanya kalau tadi ada lagi yang memaksakan seperti itu, saya pikir tegakkan aturan Bu sesuai dengan zonasi. Nggak usah lagi kita, artinya pada sisi kami sebagai legislatif dalam tugas pengawasan kita mengawasi kinerja teman-teman di eksekutif, kita sampaikan dalam kesempatan ini tegakkan aturan Bu. Jangan lagi seperti itu supaya jangan lagi terrekam image di masyarakat bahwa ada sekolah favorit di sini padahal sebenarnya kualitasnya sama. Ya, kualitasnya sama. Emang di SMP 1 guru yang ajar, memang di SMP 27 misalnya guru yang ajar, bukan kan sama-sama guru yang memang diterima berdasarkan kemampuan mereka di dalam peningkatan kualitas yang dibutuhkan oleh negara, khususnya Kota Kendari dalam mengikuti seleksi ASN, kan sama. Dan buku panduannya juga sama. Ya apa yang salah? Apa yang beda misalnya? Kok misalnya bicara tentang persoalan regulasi di dalam proses belajar mengajar, sama, tidak ada yang beda. Dia masih memakai Bu? Dalam tahap pembelajaran itu sama semuanya. RPP. RPP sama semuanya, nggak ada yang beda. SMP 1 dan SMP 27 sama. Jadi ini yang memang harus kita sama-sama sosialisasikan dan masyarakat juga harus tahu. Melalui kesempatan ini juga kita menginformasikan ini. Mudah-mudahan ini masuk di pikiran masyarakat dan jujur saja pemerintah itu memang diciptakan oleh negara untuk melayani rakyat, untuk memudahkan rakyat. Seperti itu sebenarnya. Jadi nggak usah lagi berpikir pada sisi bahwa untuk meningkatkan kualitas anakku harus di SMP 1. Tidak perlu. Itu kembali ke EQ kita dengan bimbingan kita. Makanya tadi kita katakan bahwa sekolah itu bukan hanya sekolah secara langsung yang hari ini muncul di Kota Kendari misalnya, secara umum misalnya tanggung jawab sekolah misalnya hanya tanggung jawab SMP 1. Tidak. Bukan hanya sekolah formal, tapi informal juga harus menjadi pertimbangan bahwa peran orang tua juga menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Dia mau secerdas apapun, IQ-nya secerdas apapun, kalau dia hanya dibimbing misalnya di sekolah yang masuknya misalnya jam 7 sampai jam 12, paling lama juga sampai jam 2 misalnya, setelah itu misalnya kita biarkan begitu saja, anak itu pasti juga sama saja kan gitu. Makanya ini juga menyangkut bagaimana peran kita sebagai orang tua. Kebetulan saya juga orang tua yang kadang juga mendidik anak saya seperti itu. Ya, saya pikir itu. Jadi pandangan kita semua yang berubah, mindset itu harus berubah. Sekali. Nah, saya kembali ke Ibu Hartati. Jadi Bu, sampai sejauh ini kan memang sudah masuk dalam tahap pendaftaran ulang ya. Pendaftaran ulang dan tentu semua juga sudah by system gitu kan. Karena kan sekarang saya lihat hampir rata-rata bahkan sudah semuanya berbasis online. Nah, dari pihak Dikmudora pun juga sampai sejauh ini bagaimana? Selain tetap menegakkan aturan tadi dibilang harus sesuai dengan sistem zonasi, langkah selanjutnya yang dilakukan apa ya? Silakan. Iya, makasih. Jadi hari ini adalah pendaftaran ulang sampai hari Sabtu, tanggal 2. Ketika kuota itu tidak memenuhi yang telah kami berikan, itu akan dibuka pendaftaran ulang secara online. Sehingga tidak ada kesannya anak yang tidak sekolah. Apalagi SMP 24 sekarang kan sudah terbuka. Karena yang tiap tahun itu yang Watu-Watu sama Tipulu, itu SMP 24. Yang lalu adalah filialnya SMP 2. Tetapi setelah peresmian kemarin Pak Wali Kota, kepala sekolahnya sudah ada. Jadi itu alhamdulillah tahun ini sudah hampir 30 atau 40 tadi laporan kepala sekolah. Jadi ketika ada kelurahan Tipulu dan kelurahan Watu-Watu, kami tidak arahkan ke tempat lain karena tahun-tahun yang lalu memang itu boleh dikata zona song. SMP 1 tidak dapat, SMP 2 juga tidak dapat. Tapi dengan komunikasi pemerintah, alhamdulillah dibukalah SMP 24. Alhamdulillah tahun ini berjalan juga sudah mulai proses penerimaan siswanya.
Iya, jadi kami 2 kelurahan itu langsung arahkan ke SMP 24. Itu untuk mengantisipasi sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak belajar. Ya karena memang pendidikan itu menjadi hak dasar yang harus mereka dapatkan ya, Bu, ya. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwa tinggal bagaimana bukan hanya memperhatikan anak didik kita, tapi juga ini tenaga pendidik juga yang memang harus sangat merata gitu. Nah, tapi kalau terkait fasilitas, saya kembali ke Bapak Rajab, apakah juga penting ini Pak sarana prasarana menunjang untuk memang sama-sama biar sekolah itu semua merata gitu. Ini gimana? Ya, saya pikir dalam tugas kami di DPR ketika melihat kinerja berarti kita pakai tugas pengawasan. Ketika kita bicara pada tugas budgeting kami di dalam melihat apa yang menjadi kekurangan dari pemerintah kota di dalam menjalankan aktivitas penunjang kegiatannya dalam apalagi misalnya dalam dunia pendidikan kita, pasti kita bantu. Karena ini menjadi hak asasi manusia, hak dasar kualitas anak didik generasi emas kita di Kota Kendari. Kalau ini kita tidak bantu, saya yakin bahwa pasti stagnan kita dan bahkan menurun kualitas pendidikan kita. Makanya itu jangankan bicara tentang persoalan sarana pemerataan guru, kita bicara sarana dan prasarana di setiap sekolah saja, apa yang diusulkan oleh dinas pasti akan dilakukan, pasti akan terlaksana. Dalam hal ini misalnya peningkatan kualitas guru misalnya dalam hal pelatihan atau apa, tinggal kita tunggu perencanaannya dari dinas. Sekaligus misalnya kita melihat ada masukan yang masuk di DPRD Kota Kendari misalnya. Jika pada prinsipnya misalnya mereka harus membutuhkan, misalnya saya Kambu Baruga, dan ada sekolah-sekolah misalnya yang hari ini misalnya belum ada pagarnya, fasilitas ya, karena belum halamannya misalnya belum dirabat, halamannya belum dipaving, mungkin lewat dalam hal musrembang misalnya, atau misalnya ketika kita menyerap aspirasi masyarakat dalam reses misalnya, mereka juga hadir menyampaikan itu, mungkin itu juga bagian dari masukan masyarakat karena anak mereka sekolah di situ, ya pasti kita tampung dan mungkin pokok-pokok pikiran kami juga pasti akan kami berikan ke situ untuk bagaimana bisa memenuhi fasilitas yang ada di sekolah itu, sehingga dalam hal menunjang kualitas pendidikan di dalam hal proses pendidikan yang terjadi di sekolah itu pasti akan terlaksana dengan baik. Saya pikir di situ yang jelasnya bahwa apapun yang menjadi usulan dinas dan ini menjadi tugas kita bersama, sama-sama kita memikirkan apa yang menjadi bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita agar di mata masyarakat Kota Kendari bahwa semua sekolah itu sama. Tidak ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita juga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Baik itu misalnya 18 kabupaten kota yang ada di Kota Kendari maupun secara nasional. Dan saya pikir pasti di Dinas Pendidikan ini sudah ada misalnya yang anak-anak didik kita yang sampai di pusat sana bertarung untuk bagaimana mengharumkan nama Kota Kendari. Sudah ada itu. Ya, sudah banyak juga sebenarnya di Dinas Pendidikan ini piala-piala yang kita dapatkan dengan uji coba kualitas pendidikan kita. Sudah ada sebenarnya. Apalagi Kota Kendari ini menjadi kota sentral, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang memang kualitasnya harus kita jaga. Masa kita mau kalah dengan Kabupaten Buton Utara yang belum lama sana, masa kita mau kalah dengan Muna Barat yang belum lama Mekar sana. Nggak mau juga kita, tapi bahwa ketika kita bicara pendidikan semuanya sama. Ya, saya pikir di situ. Ya. Sama. Dan memang hal ini juga yang sudah dilakukan. Saya kembali ke Ibu Dora. Jadi Ibu Hartati sampai sejauh ini kan memang sudah masuk semua pemerataan juga berbasis online ya, sudah dilakukan. Nah, kira-kira ini berarti tinggal bagaimana untuk ya itu tadi menanamkan pandangan atau stigma kepada orang tua, Bu. Karena ini kayaknya yang masih menjadi PR besar. Tapi sampai sejauh ini apakah masih ada keluhan-keluhan atau ya pertanyaan-pertanyaan yang sering didengarkan, gimana nih dari Ibu Dora sendiri menanggapi? Iya baik Bu, memang kalau persoalan memilih sekolah-sekolah favorit, image orang tua sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kami rasakan tahun ini tidak terlalu membludak dengan pemahaman begitu. Tinggal tetap kita sosialisasi dan itu selalu kita ingatkan kepada pihak sekolah. Ketika sebelum penamatan selalu kita mengingatkan bahwa harus
tetap disosialisasikan supaya tidak ada image-image tentang hal itu. Tetapi persoalan mungkin lagi orang tua itu tadi yang saya katakan cuma mau dekat karena tempat kerja bolak-balik antarnya, semua rata-rata begitulah. Tapi tetap kita harus tegas supaya pemerataan yang nomor satu. Makanya ketika pendaftaran dan pengumuman kemarin itu tidak tercover, kami arahkan ke sekolah yang belum terisi sesuai alamatnya. Iya sebenarnya karena ketika dia agak jauh dari rumah dengan tempat sekolah pasti kenapa telat, anaknya susah banget, apalagi kalau kelas 1 masih begitu susah bangunnya, apalagi usianya juga belum terlalu matang, pasti berpikirnya masih tahap bermain. Nah, jadi memang artinya intent lah untuk selalu saling mengingatkan. Dalam hal ini bisa sosialisasi secara pribadi atau secara kekeluargaan ketika memang hal itu tidak memaksa anak-anak mengada di suatu titik sekolah yang pilihan mereka bahwa itu favorit. Padahal seperti yang diutarakan tadi dari Dewan bahwa tenaga pengajar juga sama. Tidak semudah apa yang kita harapkan bahwa legalitas sebagai guru tidak semudah mereka dapatkan. Ada namanya uji kompetensi itu selalu ada. Jadi memang tergantung siswa itu menerima bagaimana pembelajaran ada di sekolah. Itu intinya. Yang jelas sosialisasi tentang pemahaman pemerataan kami selalu setiap saat untuk mengingatkan. Betul sekali, ini jadi kayaknya PR kita semua ya, apalagi buat para orang tua ini. Jadi tidak ada lagi pemikiran bahwa sekolah satu berbeda dengan sekolah yang dua gitu. Jadi semua sekolah sama, tinggal bagaimana kita betul-betul untuk memanfaatkan kesempatan agar anak-anak kita ini bisa mendapatkan hak dasarnya yakni pendidikan. Karena ketika anak sudah mendapatkan hak dasarnya, maka saya yakin ini juga yang akan menjadi cikal bakal mereka tumbuh, berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa dan bahkan daerah kita sendiri. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Misalnya kemarin ada orang tua lapor di DPRD Kota Kendari bahwa anaknya itu misalnya tidak dapat beasiswa, silakan sampaikan ke DPR. Kalau misalnya tidak sampai ke Dinas Pendidikan takut. Kita kembali lagi dalam Parlemen Kota Kendari. Jadi mulai dari sekarang rasanya sudah harus mempersiapkan tidak hanya mental anak-anak kita untuk siap kembali bersekolah ya di tahun ajaran baru ini, tapi juga memang harus menyiapkan pola pikir mereka bahwa terutama untuk orang tua, bahwa untuk sama-sama tugas dan tanggung jawabnya adalah sama-sama memenuhi hak pendidikan anak melalui yaitu tadi bukan hanya pendidikan di sekolah saja, tapi juga pendidikan di rumah, di lingkungan keluarga itu juga menunjang untuk bagaimana bisa memberikan stimulus yang baik kepada anak-anak kita. Nah, saya kembali ke Bapak Rajab. Lalu Pak, sampai sejauh ini dari Komisi 3, ini kan memang mitranya dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Saya yakin terus akan memberikan dukungan yang baik dan bahkan juga menampung aspirasi yang notabene-nya untuk menunjang pendidikan. Lantas sampai sejauh ini apalagi yang kira-kira menjadi target ini Pak untuk dari Komisi 3 sendiri yang akan dilakukan? Silakan. Ya, kalau sejauh ini kita bicara bagaimana tugas kami di DPR, kita sangat konsen betul ini dengan pendidikan, termasuk kesehatan. Tapi yang paling penting betul kita pendidikan. Kalau isu sekecil apapun misalnya yang terjadi di sekolah, bahkan bukan hanya di Kemudoranya yang kami panggil sebagai mitra komisi, tapi kita panggil dengan kepala-kepala sekolahnya, dengan guru-gurunya, apa yang sebenarnya mereka resahkan. Ya, kami sering turun ke lapangan dan kami juga sering memanggil mereka ke DPRD Kota Kendari. Bahkan kalau ada isu pungli misalnya, ada isu misalnya masukan dari guru-guru seperti kemarin-kemarin misalnya terjadi di SMP 10. Kemarin belum lama ini saya lagi persiapkan memanggil SD yang di kelurahan kamu, nggak tahu SD apa itu, katanya ada isu pungli dan itu sudah masuk ke publik. Dan pasti saya panggil. Karena untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Kita tidak mau lagi akibat dari oknum ya, dalam tanda kutip, merusak citra pendidikan kita. Nggak mau saya. Dan kita tegas untuk itu. Ya, itu saja yang hari ini kami lakukan. Bahkan juga kami menunggu apa yang hari ini direncanakan oleh Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas. Termasuk kami sering. Ya, kalau pada prinsipnya kita di Komisi 3 dan 35 anggota DPR, bukan hanya Komisi 3, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua.
Ya, kami di Komisi 3 punya rencana kerja yang setiap tahun itu 4 sampai 3 kali kita panggil di Mudora untuk kita rapat bersama apa-apa yang menjadi kendala untuk bagaimana kita sesuaikan dengan tugas dan kewenangan kami sebagai anggota sebagai legislatif untuk bagaimana kita bisa tingkatkan kualitas pendidikan. Bahkan kita tanya juga rencana mereka dan rencana mereka seperti apa. Yang jelasnya bahwa panduan itu kita harus sama-sama mengetahui untuk bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita, fungsi eksekutif, fungsi legislatif, fungsi legislatif. Saya pikir di situ. Makanya saya kalau yang namanya masalah di dinas pendidikan, mau masalah anak SD, misalnya kemarin ada orang tua lapor di DPRD Kota Kendari bahwa anaknya itu misalnya tidak dapat beasiswa, silakan sampaikan ke DPR. Kalau misalnya tidak sampai ke dinas pendidikan takut, DPR sebagai rumah rakyat, silakan datang ke DPR. Tinggal ada siswa yang tidak mendapatkan beasiswa, padahal dia ini tidak mampu. Sini kita tampung. Setelah itu kita panggilkan Dikmudora atau kita komunikasikan dengan Dikmudora untuk hak pendidikan mereka bisa terpenuhi. Saya pikir di situ, itulah tugas kami. Makanya kalau misalnya teman-teman masyarakat Kota Kendari ini tidak puas dengan pelayanan Dikmudora sebagai leading sektor di dalam pendidikan di Kota Kendari, ya sampaikan ke DPR. Tapi padahal yang wajar. Kalau misalnya dalam bentuk kritik, ya kita luruskan, kita carikan solusinya. Kalau dalam bentuk hak pemenuhan kewajiban, kita panggil lagi di Mudora, kita samakan. Apakah ini bagian dari sebuah kekeliruan atau memang kelupaan kan gitu. Ini yang nantinya akan kita sama. Jadi yang namanya kita ini sebagai masyarakat, sebagai manusia yang menjalankan roda pemerintahan, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Disitulah saling kita memenuhi. Makanya mitra sejajar di dalam penyelenggara pemerintah antara eksekutif dan legislatif ini yang hari ini alhamdulillah di Kota Kendari berjalan dengan baik. Karena kalau satu misalnya pincang, eksekutif jalan dengan sendirinya, kami legislatif jalan dengan sendirinya, pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya keberhasilan kita di dalam menyelenggarakan pendidikan kita, khususnya pada ruang lingkup kualitas pendidikan. Saya pikir di situ. Itu sebenarnya makanya kalau kita bicara target, saya pikir tinggal kita sesuaikan. Yang jelasnya kualitas pendidikan itu kita jaga. Saya jujur saja konsen betul itu. Mendengar isu sedikit pun itu pasti saya panggil. Apakah misalnya gurunya tidak suka dengan kepala sekolahnya, saya panggil. Apa masalahnya orang? Kalau bisa selesaikan, kami sebagai anggota DPR ini, misalnya legislatif ini, sebagai perantara, fasilitator. Kalau tetap ngotot-ngototan, kita buka aturannya. Kalau aturannya misalnya siapa yang salah bagian dari kesengajaan dan ini memang tidak bisa kita rubah, ya kita pakai kekuatan politik. Nah, di situ. Tapi bahwa selama ini alhamdulillah saya pikir hanya miskomunikasi. Yang memang kadang ada perubahan kultur, ada perubahan kebiasaan. Tapi bahwa tujuannya sama untuk bagaimana tetap kita konsen dengan tugas dan fungsi kita. Kalau tugasnya guru yang mengajar. Kalau persoalannya mau tingkatkan kualitasnya, sini sama-sama kita bicara apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya pemerintah kota melalui Bapeda, misalnya Sekda misalnya tidak mampu karena keuangan daerah kita yang kurang, dan mereka misalnya mematuk, ya datang di DPR dan ini dibutuhkan betul. Ya kesini kita sama-sama pasti kita akan buktikan itu bahwa ini dibutuhkan. Nanti kami yang bicara sebagai fasilitator untuk bicara dengan teman-teman di Sekda dan Bapeda misalnya atau wali kota misalnya. Ya di situ supaya kualitasnya guru-guru kita ini terjaga karena ini juga berdampak pada anak didik kita. Bahkan yang menunjang juga ya Pak. Bagaimana didik kan begitu. Ada ada kata-kata sederhana atau filosofi lama yang katakan begitu. Bahwa guru seperti itulah. Setidaknya bahwa ini harus terjaga kedua belah pihak. Tidak bisa hanya satu. Benar sekali. Saya pikir di situ. Ya, saya kembali ke Bu Hartati. Jadi Bu, bagaimana ini? Memang dari Dikmudora sebagai leading sektor pendidikan juga tentu kan pasti akan terus meningkatkan kualitas, menjaga kualitas pendidikan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua Komisi 3 bahwa memang kualitas pendidikan yang nomor satu. Mau itu bagaimanapun caranya ya kita harus terus menjaga kualitas pendidikan kita khususnya di Kota Kendari. Lantas sampai sejauh ini dari Dikmudora sendiri sudah punya program-program seperti apa ini Bu dalam hal untuk tetap terus menunjang kualitas pendidikan di sini? Silakan. Makasih. Jadi kalau untuk mengatakan kualitas pendidikan Kota Kendari, alhamdulillah Kota Kendari sudah berjalan kurang lebih 2 tahun itu kita sudah model asesmen berbasis komputer, ujian yang berbasis komputer, pendaftaran online sudah berjalan 6 tahun serba
online juga sistem yang kita pakai gunakan. Alhamdulillah kalau persoalan kompetensi guru luar biasa. Apalagi sekarang adanya kurikulum merdeka, jadi merdeka berubah Belajar, menjadi merdeka mandiri. Itu sekarang yang lagi kami siapkan karena memang dasarnya bahwa tidak ada lagi yang akan guru mau ketinggalan dalam hal kualitas. Harus bukan dipaksakan tapi memang tuntutan bahwa walaupun kita lahir bukan zaman tapi kita harus mengikut zaman sekarang karena memang tuntutan. Jadi kita harus berada di zaman yang baru. Betul Untuk sekali. meningkatkan pendidikan. Persoalan meningkatkan kompetensi anak juga selama kurang lebih pandemi ini ada 2 tahun, Kota Kendari itu dapat di nasional lomba kegiatan FL2SN yaitu tarian SD 2 Kendari, terus SMP Frater, SMP Katolik dan SMP 1. Mereka dapat di nasional walaupun kegiatannya secara online. Iya, jadi persoalan untuk masa pandemi saya pikir Kota Kendari tidak ada masalah prestasinya. Alhamdulillah tetap jalan. Pendidikannya Apalagi juga tahun tetap ini, jalan ya. Lomba Olimpiade Sains berjalan dalam tahap proses ini. Satu kesyukuran sekolah itu tetap mendukung apa kegiatan kita dalam hal lomba. Siap. Tidak pernah Nah tidak. ini kan berarti membuktikan bahwa pendidikan kita tetap terus berjalan dengan baik dan ini memang harus terjaga sampai akhir lah ya. Kita tidak mau nanti adanya suatu hal yang dapat merusak citra kualitas pendidikan khususnya di Kota Kendari ini. Nah lalu yang terakhir mungkin saya minta bagaimana harapan Bapak dari Ketua Komisi 3 Bapak Rajab kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin ini juga kepada para peserta didik dan juga tenaga pendidik kita untuk sama-sama ini saling bahu-membahu menjaga kualitas, meningkatkan kualitas pendidikan kita. Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara harapan, saya pikir ini menjadi tugas kita bersama. Ya, bagaimana Dinas Pendidikan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga di DPR menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan satu tujuan bahwa kualitas pendidikan Kota Kendari terus terjaga. Di sini juga kita coba menyampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa mari sama-sama kita bagaimana menjaga apa yang menjadi kebutuhan anak didik kita dan juga menjaga hubungan-hubungan dengan tenaga pendidik kita, karena jujur saja bahwa kalau ini berjalan dengan keinginan-keinginan misalnya tenaga pendidik jalan dengan dirinya sendiri, anak didik kita jalan dengan dirinya sendiri, saya yakin bahwa tidak akan kita ketemukan yang namanya kualitas pendidikan. Makanya saya pikir di dalam sekolah ada namanya komite, berarti kan itu salah satu ruang untuk bagaimana mendekatkan orang tua dengan sekolahnya, dan mendekatkan orang tua misalnya dengan gurunya, agar komunikasi itu terus terjaga. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi nilai tambah dari anak didik kita, ini menjadi perhatian. Saya pikir bahwa jangan lagi kita melihat pada apa yang menjadi keinginan dan pencitraan. Misalnya misalnya kita orang tua ingin menyekolahkan karena image. Saya pikir tidak. Kita harus fokus pada nilai, bahwa saya mau sekolahkan dimanapun anak saya, bahwa dia nanti akan selesai dengan kualitas yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya SMP 1 dikatakan image yang tertanam di masyarakat favorit, berarti ada sesuatu yang lebih baik di sana. Makanya yang membuat itu lebih baik siapa? Anak didik itu, kembali anak didik, bukan hanya gurunya, bukan hanya sekolahnya, tapi anak didiknya, karena melahirkan generasi-generasi yang hari ini punya sumber daya, bahkan mewakili kita misalnya di Kota Kendari yang hari ini misalnya pejabat dan sebagainya, katanya alumni SMP 1. Kalau itu menjadi dasar dan landasan, saya pikir bagaimana di generasi ini menciptakan cerita itu juga, supaya menjadi contoh, misalnya SMP 27 misalnya di Barungga sana. Itu kembali ke kita juga, ke anak didik misalnya. Jadi itu tadi kolaborasi, peran orang tua, peran sebagai sekolah informal, dan peran sekolah sebagai sekolah formal, ini yang dibutuhkan. Kolaborasi ini yang sangat dibutuhkan. Sehingga kami dalam proses penyelenggaraan pemerintah, bagaimana tinggal melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Saya pikir di situ yang menjadi harapan kami dari legislatif, yang jelasnya satu catatan yang terpenting,
apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat ketika itu bicara pendidikan dan misalnya itu tidak bisa disampaikan secara langsung di Mudora misalnya melalui eksekutif sampaikan ke legislatif. Kita sama-sama penyelenggara pemerintah punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga yang namanya kualitas pendidikan di Kota Kendari. Saya pikir itu harapan kami. Benar sekali Pak, dan ini juga semoga menjadi informasi yang sangat penting untuk seluruh masyarakat akhirnya tahu bahwa jangan takut sampai saat ini bahwa demi memenuhi hak-hak pendidikan seluruh pihak sangat mendukung dan sangat mendorong, khususnya apalagi dari DPRD Kota Kendari. Kalau untuk Ibu Hartati sendiri bagaimana Bu, harapan kepada seluruh masyarakat juga, terutama para orang tua yang betul-betul yang tadi kita harapkan sudah tidak ada lagi pandangan terkait itu ya Bu, stigma bahwa memilih-milih sekolah, tapi yang paling terpenting adalah mengutamakan kualitas pendidikan dan itu akan tercipta dari diri kita lagi sendiri sebagai orang tua yang punya anak. Nah ini gimana Bu harapannya? Sih kalau kami dari Dinas Pendidikan meminta orang tua menyatukan persepsi tentang hal pendidikan di Kota Kendari ini, bahwa tidak memilih dan memilah satu sekolah itu baik dan tidak baiknya, favorit dan tidak favoritnya, tapi stigma itu setelah kita mati perlahan sudah mulai berubah. Alhamdulillah, seperti yang awal saya katakan, perubahan itu terjadi betul, tidak kayak tahun-tahun sebelumnya bersatu di satu tempat. Jadi harapan kami tetap kerjasama dengan orang tua, karena bagaimanapun semua kegiatan di sekolah kita satu stakeholder, yaitu baik pendidiknya, tenaga pendidiknya, komitenya, itu include semua di dalamnya. Jadi memang tetap ada kerjasama. Bagaimana meningkatkan pendidikan ini tergantung orang tua, bagaimana memotivasi anak-anaknya supaya berkualitas, itu tergantung kembali kepada orang tua. Di samping tenaga pendidik yang sudah maksimal mengajar jam 7 sampai jam 12, dan itu tetap selebihnya akan dikembalikan kepada orang tua. Dan memang tetap tidak pernah terlepas orang tua dan guru yang selalu komunikasi, akhirnya anak-anak bisa seperti anak-anak lain yang kita lihat. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa, itu kita kembalikan kepada orang tua. Gitu. Nah ini mungkin menjadi pesan penting ya untuk kita semua para orang tua. Baik, mari saya terus mengajak untuk seluruh pemirsa, sama-sama ayo kita dukung kerja dari DPRD Kota Kendari, dari pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini leading sektor pendidikan, dan tentu semua pihak-pihak yang memang terkait dalam hal memajukan kualitas pendidikan kita, karena lagi-lagi kolaborasi adalah satu hal penting yang memang harus kita kencangkan ini, karena dengan adanya kolaborasi maka akan menghasilkan suatu keberhasilan yang saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laude Muhammad Rajab Jinik D.Sos M.Hum selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, dan juga Ibu Hartati dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu, dan terima kasih juga untuk pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.